Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Bisik Psikologi, yaitu Bincang Asik Psikologi edisi Holiday. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di episode kali ini, kita masih dengan konsep yang sama nih seperti liburan kemarin, yaitu podcast yang bercerita secara monolog. Teman-teman pernah dengar atau baca quotes dari drama Korea 2521 nggak? Yang kalimatnya tuh kayak gini. We're always making choice, but sometimes the freedom to choice feels more like a burden. Nah, seperti quotes tadi, di episode kali ini kita akan ngebahas nih topik tentang pilihan. Yap, pilihan. Coba deh pikirkan, kapan terakhir kali kalian bingung memilih sesuatu? Bisa soal hal kecil kayak pesan makanan di restoran, pemilihan calon pemimpin, atau hal besar kayak menentukan jurusan kuliah ataupun pekerjaan. Nah, kalau pernah, topik ini pas banget nih buat kalian. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan kita tentang tema kita pada kali ini, yaitu Paradox of Choice. Apakah kebebasan memilih membuat kita bahagia? Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu Paradox of Choice? Kalau belum pernah dengar, nggak apa-apa banget, kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, ini adalah paradoks dari kebebasan memilih. Fenomena ini diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Barry Schwartz. Singkatnya, paradox of choice itu adalah situasi di mana semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin sulit juga kita merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Kok bisa gitu ya? Coba bayangkan begini, kamu lagi mau beli baju nih di marketplace. Pilihannya ada ratusan model dari puluhan toko. Saking banyaknya, kamu jadi scroll-scroll terus, ragu buat klik check out atau beli sekarang. Sampai akhirnya capek sendiri dan gak jadi beli apa-apa. Nah, mungkin kita mikirnya lebih bagus banyak pilihan, tapi kok kebanyakan pilihan malah jadi masalah. Jadi gini teman-teman, kalian pernah dengar istilah decision fatigue? Ini tuh kondisi di mana kita terlalu lelah untuk bikin keputusan karena kebanyakan pilihan. Misalnya, kamu habis kerja seharian, sampai rumah mau pesan makan malam, tapi malah bingung antara ayam geprek atau nasi goreng. Dan akhirnya kamu pesan mie instan aja karena udah males milih. Selain itu, ada juga yang namanya buyer remorse. Ini tuh rada nyesel setelah bikin keputusan. Misalnya, kamu mau beli HP baru yang menurutmu ini udah paling oke. Tapi seminggu kemudian lihat promo HP lain, kamu langsung mikir, aduh kenapa nggak beli yang itu aja ya? Nah, terus kenapa ya kita tuh kadang kurang puas meski udah berbuat keputusan yang terbaik? Sebenarnya rasa nggak puas itu sering muncul karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi teman-teman. Ada juga yang namanya maximizer, yaitu orang yang selalu cari pilihan yang terbaik. Tapi masalahnya mereka sering overthinking bahkan setelah bikin keputusan. Mereka tuh masih mikir bener nggak ya ini, harusnya pilih itu nggak ya. Ada juga yang namanya fenomena the grass is always greener syndrome. Kita selalu mikir pilihan orang lain itu lebih bagus, padahal rumput tetangga nggak selalu lebih hijau kan? Kita kadang cuma belum cukup melihat nilai dari pilihan kita sendiri. Jadi sebenarnya kebebasan memilih itu buat kita bahagia atau enggak sih? Balik lagi ya teman-teman, kebebasan memilih itu pengaruhnya berbeda di setiap orang. Kenapa? Karena kebebasan memilih itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, kebebasan bikin kita punya kendali atas hidup dan memberi kita ruang untuk eksplorasi apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi di sisi lain, kalau pilihannya terlalu banyak, itu malah jadi beban. Dalam konteks sosial, kebebasan memilih juga bisa bikin tekanan kolektif. Kayak pas kita lihat teman-teman di medsos, ada yang udah sukses di karir A, ada juga yang udah keliling dunia, bahkan ada juga yang udah nikah. Kita jadi mikir, aku harusnya pilih jalur itu atau enggak ya? Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa kebebasan memilih harus diimbangi dengan keseimbangan mental dan juga ekspektasi sosial. Kalau tidak, kebebasan itu sendiri justru akan menjadi beban. Terus kalau gitu, bagaimana solusi dalam mengalami pilihan yang akan membuat kita bahagia? Salah satunya adalah dengan membatasi pilihan. Yap, kedengarannya memang aneh, tapi ini benar-benar membantu. Fokus pada pilihan yang benar-benar penting buat kamu. Fokus pada hal yang penting artinya kita belajar menyaring mana pilihan yang benar-benar relevan.
Kita nggak harus memilih berdasarkan apa yang terlihat menarik di luar, tapi lebih kepada apa yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Misalnya, kalau tujuannya adalah belajar dan bekerja di bidang tertentu, pilihlah jurusan yang mendukung itu, meskipun nggak kelihatan wah di mata orang lain. Kemudian, kalau pilihan yang harus kamu buat nggak berdampak besar dalam 5 tahun ke depan, kasih dirimu waktu 5 menit aja untuk memutuskan. Trik ini membantu kita menghindari overthinking untuk keputusan-keputusan kecil. Terakhir yang penting banget nih teman-teman, kadang kita tuh kan terlalu sibuk ya memikirkan apa yang orang lain pikirkan, padahal nggak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa semakin banyak pilihan, semakin bebas kita. Padahal terlalu banyak pilihan justru akan menciptakan tekanan. Sadari bahwa kebebasan yang oke itu bukan tentang banyaknya pilihan, tapi tentang kemampuan untuk membuat keputusan tanpa ada rasanya tekanan. Kebebasan memilih memang bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan jika kita tidak bijak mengelolanya. Paradox of choice mengajarkan bahwa terlalu banyak pilihan nggak selalu bikin kita lebih bahagia. Kadang kebahagiaan justru datang saat kita fokus pada apa yang benar-benar penting dan berhenti mencari kesempurnaan. Hidup bukan tentang memilih apa yang paling benar, tapi tentang memberikan makna pada keputusan yang sudah kita buat. Ingatlah teman-teman, seperti yang dibilang oleh John Wonwo 17 dalam interviewnya. Dia berkata bahwa wanting the perfect is same as wanting yourself to be unhappy. Kalau kita terus mengejar keputusan yang sempurna, kita hanya akan lelah sendiri. Jadi belajarlah untuk menikmati prosesnya. Karena pada akhirnya pilihan yang paling membahagiakan bukanlah yang terlihat sempurna, tapi yang membuat kita merasa damai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast Bisik Psikologi edisi Holiday. Semoga setelah ini kalian bisa menghadapi pilihan dengan lebih percaya diri dan tanpa terlalu banyak rasa khawatir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Tetap semangat dan selamat memilih pilihan yang datang ke kalian di ke depan. Bye-bye.